Kita masuk di bulan yang ke-11 dan di minggu yang terakhir ya. Di bulan November ini gak terasa ya, kita udah berjalan di tahun 2022 ini dengan kemurahan Tuhan. Sebentar kita akan masuk di tahun 2023 dan kita percaya bahwa visi sehat yang sudah ditanamkan oleh gereja kepada kita percaya di 2022 ini kita bisa lulus dengan sehat. Amin. Nah, di bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang kedewasaan teman-teman semua. Dan good news-nya adalah, kabar baiknya adalah kedewasaan itu tidak menunggu kita sampai kepada angka atau usia tertentu. Ya. Namun kedewasaan itu adalah sekarang. Jadi topik kedewasaan ini kalau menurut Coach David sesungguhnya itu paling cocok kalau disampaikan kepada anak-anak muda atau usia youth. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa kalau kita tahu usia itu akan pasti selalu bertambah. Dan kita tentu akan menjadi lebih tua dan lebih tua. Ya kan? Tetapi untuk kita menjadi dewasa itu adalah pilihan. Oleh sebab itu kalau kita nggak mulai sekarang, nanti kita akan sampai kepada yang namanya terlambat. Nah, makanya kenapa Coach David bilang ini cocok banget buat kita yang anak-anak muda. Yuk kita buka sama-sama terlebih dahulu di Matius 5 ayat yang ke-48. Ini merupakan firman ayat yang dijadikan acuan dari bulan ini, yaitu kedewasaan ya. Matius 5 ayat 48 dikatakan demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Kata sempurna di ayat ini dijelaskan sebagai dewasa atau matang. Dan yang ketika saya merenungkan firman ini, yang dimaksud di sini saya percaya bahwa bukanlah dewasa yang dilihat secara fisik. Atau mungkin yang kita kenal dengan perubahan dari fisik kita misalnya. Contoh suaranya yang dulunya nyaring sekarang jadi ngebas. Shalom, selamat datang. Atau mungkin yang dulunya nggak ada kumis sekarang punya kumis misalnya seperti itu. Ya, kemudian yang dulunya mungkin yang cewek-cewek nggak pernah pakai make up nih. Sekarang udah masuk usia gini terus mulai mengenal dan belajar make up. Wah, saya kalau keluar tokoh, kalau enggak pakai alis itu rasanya enggak nyaman. Padahal masih SMP misalnya ya. Jadi kedewasaan atau yang dimaksud di ayat ini bukan kedewasaan yang ditunjukkan dari fisik kita. Ya, atau misalkan kita sudah punya KTP misalnya, terus kita akhirnya kita dianggap dewasa meskipun secara hukum ya itu memang ada standarnya, ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 21 tahun. Ya kan? Tapi saya ingin mengatakan di sini bahwa kedewasaan tidak dilihat dari semuanya itu. Ketika kita sudah punya KTP misalnya kita dianggap sudah dewasa, melainkan yang dimaksud oleh ayat ini kedewasaan atau kematangannya adalah dewasa secara pemikiran, sikap dan cara kita hidup. Ya. Nah, saya ingin mengatakan pada siang hari ini bahwa barometer kedewasaan atau tolok ukur kedewasaan itu bukanlah berapa usia kita. Tetapi bagaimana cara kita meresponi setiap masalah dan tanggung jawab. Saya ingin buka dengan kalimat ini bahwa barometer kedewasaan itu bukanlah berapa usia kita. Ya, tetapi bagaimana cara kita meresponi setiap masalah dan tanggung jawab. Nah, judul firman Tuhan pada siang hari ini adalah jadilah teladan. Kenapa? Ya karena kita ini anak-anak muda. Kita punya peran yaitu adalah kita untuk menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya akan baca ini dari bahasa Indonesia masa kini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ya, dikatakan demikian. Janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena engkau masih muda. Sebaliknya, hendaklah engkau menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam percakapanmu dan kelakuanmu, dalam cara engkau mengasihi sesama dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dengan hidupmu yang murni. Ya, jadi kenapa saya ingin menyampaikan bahwa kita ini harus jadi teladan, karena supaya kita ini gak dianggap rendah karena kita masih muda. Maksudnya gimana?
Ketika kita masih muda kita sudah bisa jadi teladan. Ini firman Tuhan sendiri yang minta, yang ngomong. Yang memberikan firman kepada kita bahwa janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau, rendahkan engkau masih muda. Sebaliknya kita harus ngapain? Jadilah teladan. Lah masuk poin yang pertama, jadilah teladan. Saya ingin mengatakan bahwa youth is an example. Anak-anak muda itu adalah contoh. Wow. Anak-anak muda itu adalah model. Wow. Ini firman Tuhan yang ngomong. Modelnya kedewasaan itu bukan orang yang sudah berumur. Tapi modelnya kedewasaan atau contohnya kedewasaan itu adalah siapa? Kita anak-anak muda. Seneng banget Beria 15 tahun ya. Ini harusnya model kedewasaan. Maksud ya, siapa lagi misalnya di sini yang paling? Jevan, berapa tahun? 13 tahun. Disinilah harusnya orang bisa melihat adanya kedewasaan. Bukan usianya, tapi Jevan. Nah, kita akan sama-sama belajar lagi. Youth is the example. Anak-anak muda adalah contoh. Alkitab mengajarkan hal yang luar biasa. Yaitu contoh kedewasaan itu bisa dilihat dari anak-anak muda. Bukan yang sudah berusia, bukan yang sudah menikah loh. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, bukan menikahlah, bukan apa, tapi jadilah teladan. Youth is an example. Ya, oleh sebab itu, yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi contoh bagi dunia ini, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Seorang Jevan 13 tahun. Dia bisa bilang, terima kasih papa mama. Karena Jevan hari ini masih bisa sekolah. Bingung. Kok tumben kamu ngomong kayak gitu, ada apa Jevan misalnya? Enggak, Jevan cuma pengen bilang terima kasih papa mama. Karena Jevan hari ini masih dikasih uang saku sama papa mama. Itu hal yang sederhana tapi it's an example. Itu adalah contoh. Wow. Seorang Jevan 13 tahun bisa ngomong thank you. Bisa ngomong terima kasih. Sesuatu hal yang menurut saya, hal yang sederhana. Tapi kalau kita tahu bahwa hal yang sederhana itu ada esensinya, ada hal yang penting di situ. Kenapa enggak kita lakukan? Seorang Beria 15 tahun bisa mulai memuji Tuhan. Wow. Youth is an example. Kita anak-anak muda itu adalah contoh loh. Wow. Dan kita tahu ya, kenyataannya adalah hal ini tentu saja sangat bertolak belakang dengan lingkungan kita. Bahkan gak usah lingkungan kampung, gak usah lingkungan tetangga. Lingkungan rumah tangga di dalam keluarga kita ya. Yang selalu melihat berapa usia kita terlebih dahulu baru orang bisa mendengarkan atau percaya kepada kita. Alah, Jevan masih 13 tahun, dia belum cukup umur. No, kita akan bahas lagi di sini ya. Orang 13 tahun bisa menjadi orang yang berhikmat. Wow, ini luar biasa ya. Nah, pagi hari ini saya pengen encourage buat kita semua yang ada di sini. Buat yang mungkin, maaf ya, Nathanael usia berapa? 21 juga gak terlambat gitu ya. Karena ayo kita sama-sama kita belajarnya. Jadi youth is an example. Kita ini anak-anak muda, kita adalah contoh. 21 tahun masih bisa. Kok David 32 tahun juga masih bisa. It's not too late to be the example. Enggak terlambat untuk jadi contoh ya. Nah pagi hari ini saya encourage teman-teman semua. Bahwa kita enggak perlu harus nunggu kita sampai kepada usia tertentu untuk kita bisa jadi teladan. Kita bisa mulai jadi teladan hari ini. Enggak perlu harus jadi koiman terlebih dahulu. Senior pastor bisa jadi baru jadi teladan. No. Siapa di sini yang paling muda lagi, lebih muda lagi ya? Justin, Jeffy, Kesia berapa? Oh 16 tahun, wow 16 tahun. Sebentar lagi kamu dianggap dewasa secara legal. Kamu 17 tahun, kamu sudah bikin KTP. Tetapi yang dimau oleh Alkitab, yang dimau oleh firman Kristus adalah apa? Kita sekarang ini menjadi teladan. Nah ini yang menarik nih teman-teman semua. Ya, kita buka terlebih dahulu di Ayub 32 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Tadi pagi Coach David sudah sampai memberikan sedikit introduction ya bahwa saat merenungan ini malah tertarik dengan tokoh yang namanya Elihu ini. Ya,
Ayub 32 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Dikatakan demikian, lalu berbicaralah Elihu bin Barakil, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Ini kalau kita baca kisah Ayub ya. Ayub ini adalah salah satu sahabat, Elihu ini adalah salah satu sahabat Ayub. Dan seringkali kita mungkin miss ya, karena mungkin kita bacanya cepat gitu kan. Kita miss the detail di sini bahwa Elihu itu adalah sahabat Ayub yang paling muda. Kalau kita baca kitab Ayub ya, dari pasal 32 sampai dengan yang pasal 37 adalah momen di mana Elihu itu berbicara. Seorang anak muda berani berbicara di depan orang-orang yang dia anggap bahwa orang-orang itu jauh lebih punya hikmat. Orang-orang itu jauh lebih berumur daripada dia. Nah saya juga ingin encourage, seorang Jevan juga bisa ngomong di depan umum 13 tahun dengan penuh hikmat mengatakan bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Amin. Ini Elihu ini adalah orang yang paling muda dibandingkan sahabat-sahabat Ayub. Elihu adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan kalau kita baca kitab Ayub ini sampai selesai waktu Ayub mengalami pemulihan di situ, sahabat-sahabat Ayub yang lain ditegur ya, ada 2 orang itu, nama Elihu tidak sampai ditegur di situ. Tidak dimasukkan di dalam ayat itu. Kenapa? Karena Elihu itu benar di hadapan Tuhan. Orang yang paling muda ternyata dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Elihu berbicara menggunakan hikmat. Nah ini Ko David mau bahas lagi ya. Secara garis besar dari 32 sampai 37 tadi pasal itu ya, kalau misalnya bisa dibaca, tapi Ko David sampaikan garis besarnya adalah Elihu menekankan bahwa Tuhan bisa berbicara lewat penderitaan. Wow. Bayangin aja misalnya seorang, siapa lagi misalnya, Bayu berapa tahun tadi? Kamu usia berapa? 20 tahun. Berbicara, papa mama, Bayu mau cari kerja. Mau support buat kehidupan kita semua. Sisihkan uang buat keluarga. Wow, ini contoh kedewasaan. Ya, Elihu menekankan bahwa Tuhan bisa berbicara lewat penderitaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap dan adil. Meskipun kita nggak bisa secara langsung melihat dan merasakan, tidak bisa secara langsung kita melihat keadilannya. Ya, kadang kita nggak bisa secara langsung melihat bahwa ini tuh adil gak Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan tetap. Dan Tuhan mengajarkan bahwa hidup yang saleh bukanlah kesia-siaan. Dan bukan hak kita manusia untuk mengkritik Tuhan. Dan seolah-olah kita jauh lebih tahu daripada Tuhan dan kita ngajari Tuhan harusnya apa. Ini yang kejadian di sini. Ayub melakukan seperti itu dan Elihu menyampaikan dengan luar biasa. Nah, saya ingin menekankan ya teman-teman semua bahwa pengalaman itu seringkali diukur berdasarkan usia. Benar kan? Semakin tua semakin banyak makan asam garam seperti itu. Tetapi berbeda dengan hikmat. Hikmat tidaklah sama dengan pengalaman. Anak-anak muda bisa jadi pengaruh, bukan karena pengalaman. Anak-anak muda bisa jadi pengaruh karena dia punya hikmat. Hikmatnya dari siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pegang ini baik-baik ya. Hikmat adalah pemberian Tuhan. Dan hikmat tidak memandang usia ataupun banyak sedikitnya pengalaman yang dimiliki. Mas Bayu 21 tahun. Loh, aku tapi enggak pernah ngomong di depan umum, enggak pernah khotbah. No. Hikmat Tuhan tidak hanya terlihat di dalam perkataanmu saja. Hikmat Tuhan juga dilihat dari setiap keputusan-keputusan yang kamu ambil.
Ketika kita memutuskan untuk kita mungkin berjuang bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Seorang bayi 21 tahun tapi dia bisa berpikiran dewasa misalnya, yuk apa gitu misalnya, yuk kita buat usaha atau apa. Bantu. Kok David ngeliat antar jemput mama. Hal yang sederhana, tapi ini ciri kedewasaan. Youth is an example. Ya. Dan kok David ingin mengatakan bahwa pengurapan dari Tuhan enggak pernah memandang berapa usiamu saat ini. Ingat ini ya, ini tajam banget. Wow. Aku merasa on fire malahan ini. Pengurapan dari Tuhan tidak melihat berapa usia kita saat ini. Kau mau bertambah, 13 tahun mau bertambah, 15 tahun mau bertambah. Minta hikmat sama Tuhan. Bukan nantangin, tapi jadi orang yang penuh hikmat. Seperti Elihu. Ya, Elihu ini kalau dibaca baru sadar ternyata, oh iya sering baca kitab Ayub tapi miss tokoh ini Elihu. Ya, kita fokusnya ke Ayub tapi ternyata di dalam Ayub itu ada yang namanya Elihu dan Elihu itu yang dikatakan demikian bahwa ayat yang di ayat 6-9 dikatakan ya bahwa tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Wow. Ya, poin yang pertama youth is example. Dan David ingin kasih dua cara ya atau poin yang kedua lah ya. Bagaimana kita bisa menjadi example. Ya. Kita seperti dengan Elihu ini kita bisa jadi example, jadilah teladan di dalam perkataan kita. Nah, ini yang seru nih. Efesus 4 ayat ke-29. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Anak-anak muda nih ya, seringkali ya kita ini ikut-ikutan yang namanya misuh. Ya. Kalau nggak misuh nggak keren. Ya kalau nggak misuh nggak ketok gede. Pakai bahasa Jawa. Kalau nggak mengumpat nggak keren. Kalau nggak mengumpat tidak terlihat dewasa gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita menyadari sesungguhnya umpatan-umpatan itu adalah sesuatu yang nggak benar. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun dan menguatkan. Elihu. Dia memperkatakan sesuatu yang membangun dan menguatkan. Dan David ingin mengatakan tidak bijak di dalam berkata-kata. Membuka celah bagi si jahat untuk menanamkan pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Tidak bijak di dalam berkata-kata. Membuka celah kepada si jahat untuk menanamkan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai ngomong yang tidak benar ya. Dan pengaruh itu semakin kuat ketika kita mulai mungkin gosipin orang. Ketika kita mungkin mulai mengeluh. Ketika kita mungkin mulai berbohong dan sebagainya. Dan David ingin mengatakan bahwa ini bukan hal yang sepele sebenarnya kalau kita mau sadari. Lah kan aku cuma misuh gitu kan. Tapi ternyata itu bukan hal yang sepele. Karena bisa menjadi penyebab pertumbuhan rohani kita jadi terhambat. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ketika kita minta hikmat dari Tuhan ya di dalam berkata-kata. Justru disinilah kita bisa jadi teladan. Kita minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa menjaga dan mengelola perkataan kita. Karena ketika kita punya hikmat di dalam setiap perkataan kita, itu akan jadi perkataan yang membangun dan yang menguatkan.
Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima. Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kok David ingin menutup poin ini dengan, yuk kita belajar seperti Elihu. Kita pun bisa dipakai Tuhan dan jadi teladan di dalam setiap perkataan kita. Buat papa mamahnya Beria misalnya, gak nyangka bahwa Beria masih 15 tahun tapi Beria bisa berbicara kebenaran. Itu luar biasa ya. Dan yang paling mudah adalah kita gak perlu keluar terlebih dahulu, teman-teman semua. Jadilah teladan di dalam keluarga kita. Ada kuasa yang besar di dalam perkataan dari orang yang diurapi Tuhan. Amin. Ingat bahwa muda bukanlah hambatan untuk kita bisa menerima urapan dari Tuhan. Pegang ini baik-baik. Kita bisa jadi anak-anak muda yang diurapi oleh Tuhan. Semuanya di sini tanpa terkecuali. Kalau kita minta, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita bisa jadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Erik bisa menjadi orang yang kuat, fight di dalam setiap pergumulannya. Karena Erik bukanlah orang yang tua, tapi Erik adalah orang muda yang diurapi oleh Tuhan. Bayangin aja, mau kita nunggu tua terlebih dahulu, it's too late, it's too late. Sekarang, dan sekarang. Ya. Kemudian yang terakhir ya, jadilah teladan di dalam perbuatan kita. Your life reflects your value. Maksudnya gimana? Kehidupan kita ini merefleksikan nilai-nilai yang kita pegang. Kalau kita mau jadi teladan di dalam perbuatan kita, maka sudah seharusnya perbuatan-perbuatan kita ini merefleksikan nilai-nilai yang kita pegang. Mencerminkan nilai-nilai yang pegang. Kalau nilai kita adalah nilai orang yang jujur. Refleksinya apa? Kita gak pernah ngambil. Kita jujur. Kalau kita adalah orang yang tahu bahwa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Refleksinya apa? Cerminannya apa? Kita adalah orang yang tidak baperan. Kita adalah orang yang gak mudah sakit hati. Karena kita sudah tahu nilai yang kita pegang adalah kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Your life reflects your values. Kok David ingin ngomong ya? Berbicara di depan sini atau menasehati orang atau berkhotbah di depan sini jauh lebih mudah daripada menjadi teladan. Makanya firman Tuhan tidak sembarangan ngomong, youth is the example. Jadilah teladan. Janganlah seorang menganggap engkau mudah, oleh sebab itu engkau berkhotbahlah. Enggak. Kalau kita pahami ini hal yang sederhana tapi wow. Ya, menasihati orang, berkhotbah, itu jauh lebih mudah daripada kita menjadi teladan. Kenapa? Karena ketika kita menasihati orang, ketika kita mungkin berkhotbah, kita hanya perlu membagikan nilai-nilai kebenaran lewat perkataan aja. Tetapi ketika kita menjadi teladan, wow, kita harus mengadopsi secara langsung seluruh nilai-nilai yang kita ajarkan. Untuk tampil secara langsung di dalam perbuatan kita. Ini sesuatu yang makanya saya bilang berkhotbah itu adalah sesuatu hal yang gampang. Tapi jadi teladan, aduh. Benar-benar butuh yang namanya urapan Tuhan untuk kita bisa menghidupi nilai-nilai yang kita pegang. Tuhan berbicara bukan jadilah guru. Karena guru belum tentu teladan. Guru bisa ngajari ya kan, tapi dia belum tentu dia adalah teladan. Kata keteladanan ini adalah suatu hal yang luar biasa. You are the example. Seorang
Anton, dia example orang yang diurapi Tuhan. Justru tugas kita ini berat loh. Yang berat bukan tugas orang-orang yang udah senior. Usia 50 tahun, 70 tahun. Yang berat itu adalah tugas kita. Ini ke David enggak main-main. Masa ini seriusan, you are the example. You are the example of the son of Christ. Kau adalah anak Kristus. Kasih contoh yang benar. Ya. Daniel 1 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Daniel 1 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Jadi ini ceritanya adalah ketika Daniel dan ketiga temannya itu masuk ke dalam pembuangan ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Backgroundnya di sini, Daniel dan ketiga temannya ini itu anak-anak muda. Belasan tahun. Yang udah puluhan tahun, iya masih bisa lah ya. Kalau David udah puluhan tahun ya. Ya kita semua di sini. Remaja belasan tahun pada saat mereka masuk ke dalam pembuangan di Babel. Identitas mereka diganti nama mereka. Ya, kalau kita baca, tetapi tidak pernah bisa menggantikan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Mau orang ngomongin kamu sebagai apa? Identitasmu sebagai anak-anak Allah tidak akan pernah bisa diganti. That's why your life reflects your values. Kehidupanmu merefleksikan nilai-nilai yang kamu pegang. Ini amazing banget teman-teman semua. Seperti Daniel dan ketiga temannya, mereka itu adalah teladan di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka benar-benar memegang apa yang menjadi kebenaran dan hidup di dalam kebenaran walaupun keadaannya sulit. Tantangan yang pertama diadu. Mereka berkomitmen ya, aku mau jadi teladan, aku mau setia di dalam aku mau jadi teladan di dalam kesetiaanku. Aku enggak mau makan makanan-makanan menajiskan. Aku pengen jadi teladan. Mereka lakukan ini. Kok David ingin kasih pertanyaan, maukah kita berbuat benar di saat sekeliling kita mungkin tidak benar? Maukah kita berbuat benar di saat kita merasa mungkin ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja? Kita mau ikutan jadi orang yang tidak baik-baik aja, atau kita tetap mau hidup di dalam kebenaran dan kita jadi teladan untuk yang tidak baik-baik aja ini kita perkatakan, kita tunjukkan value-value kita untuk supaya yang tidak baik-baik saja ini bisa mengalami pemulihan. Dari siapa? Dari kita anak-anak muda. Belasan tahun ya. David ingin tutup dengan hal ini. Karena saat kita menghidupi kebenaran di dalam setiap perbuatan kita. Sesungguhnya kita ini bukanlah sekedar anak-anak muda yang biasa-biasa aja. Melainkan kita adalah anak-anak muda yang dewasa. Karena kita bisa menjadi teladan yang benar. Youth is an example. Contoh di dalam apa? Semuanya. Tadi 1 Timotius itu. Di dalam perkataan, perbuatan, di dalam kasihmu, di dalam kemurnianmu. Kalau dibahas ini bisa panjang. Tapi aku David ingin akhiri dengan hal ini. Bahwa yuk. Berat. Anak-anak muda gak dikasih yang ringan-ringan. Anak-anak muda dikasih yang berat. Karena itulah firman Tuhan. Daud challenge-nya berat di saat dia usia masih belasan tahun. Siapa lagi? Semua. Ya. Dan saya ingin encourage juga buat teman-teman Youth Impact ya. Pada siang hari ini. Kamu itu adalah impact. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang berdampak. Pilihan kita mau jadi orang yang memberikan dampak yang baik, yang benar, atau dampak yang tidak baik dan tidak benar. Impact
bukan sekedar nama, tapi impact adalah identitas. Jadi teladan bukan tujuan, jadi teladan adalah perjalanan kehidupanmu. Oke? Yuk kita bangkit berdiri ya, selesai. Bapa di surga, bersyukur buat siang hari ini Tuhan, kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa. Kami boleh belajar untuk kami menjadi teladan, karena kami tahu itu tugas kami. Karena kami tahu itu panggilan kami Tuhan. Justru ketika kami masih muda Tuhan, kami punya panggilan untuk kami menjadi teladan. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh menjadi dampak buat sekeliling kami. Karena kami punya Allah yang hidup. Dan kami boleh menjadi orang yang dewasa di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kedewasaan bukan dilihat dari berapa jumlah usia kami Tuhan. Tapi kedewasaan dilihat dari hikmat, dilihat dari urapan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, kami tahu meskipun kami muda tidak menjadikan kami terhambat untuk kami boleh menerima urapan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa hikmat-Mu tidak bergantung daripada jumlah usia kami. Melainkan hikmat-Mu adalah hak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kau curahkan hikmat-Mu yang luar biasa. Supaya kami boleh menjadi anak-anak muda yang berhikmat di dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bersyukur buat firman ini, kami sudah selesai. Rumput boleh menjadi layu, bunga boleh menjadi kering. Tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita terima berkat. Bahwa di surga kami mau pulang, sebentar lagi kami percaya ada berkat-Mu yang berkelimpahan dalam kehidupan kami. Engkau curahkan berkat-Mu, Engkau curahkan kepandaian, Engkau curahkan hikmat Tuhan. Engkau curahkan segala sesuatunya yang kami butuhkan di dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh menjadi dampak. Dan kami percaya dalam nama Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua.